Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan vlogita.com. Oke vlogger, seperti kita ketahui, negara kita merupakan negara agraris. Lahan pertanian begitu luas, sumber daya alam begitu banyak. Dan pertanian itu menjadi sumber paling fundamentalis untuk kemakmuran nasional. Nah kebetulan vlogita.com kali ini ingin mendalami satu perusahaan PT perusahaan yang bergerak di bidang pupuk cair, yaitulah dia PT Agroben Indonesia. PT Agroben Indonesia sendiri kebetulan kantor cabangnya di Jakarta, kantor pusatnya di Jakarta, dan alhamdulillah di Garut sudah ada kantor cabang. Dan kita di sini sudah bersama dengan dewan direksi, dengan ini para owner, para The Gang. Pres Sejati. Oke. Jadi ini Pak Haji Benny. Gak usah bawa bendera dulu bang, kita bilang aja pria sejati. Pria sejati ya. Pak Haji Benny dari Agroben Indonesia, sama Mas siapa Mas? Ali. Mas Ali sama? Oke. Ali atau Imam Sandi kalau saya pakai. Imam Sandi ya. Oke siap. Pak Haji, berbicara tentang Agroben Indonesia, Ya. apa sih Agroben Indonesia ini? Dan kenapa namanya Agroben Pak Haji? Oke. Agroben Indonesia. Yang pertama kenapa ada Indonesianya, yang kedua kenapa itu Agroben. Jadi sebelum kita menjelaskan silsilah daripada Agroben Indonesia menjadi bentuk sebuah perusahaan, kebetulan ini ada rekan saya juga yang nanti akan kita ceritakan lah dari awalnya sampai lahirlah sebuah perusahaan ini. Dan setelah tadi diperkenalkan, ini namanya Ali Mashar, dia berdomisili di Jawa Timur ya Mas ya? Iya. Dan ini Munawir Fahmi, dan sering kata saya bilang apa panggilannya Bang Fahmi. Bang Fahmi. Bang Fahmi ini, Beliau kenapa dari... saya nyebut abang itu cuma badannya aja yang gede. Oh. Tapi umurnya tetap di atas saya. Yang paling muda saya. Oke. Jadi saya kembali lagi ke pertanyaan tadi. Jadi awal ceritanya itu dulu itu saya itu lahir di kampung, lahir dari seorang keluarga petani, dan saya di situ bermotivasi karena saya pengen berinovasi gitu. Jadi banyak produk di masyarakat, banyak produk yang di pasaran saya pakai untuk budidaya tanaman itu, dan saya berinovasi menemukanlah sebuah racikan. Kalau di kampung itu racikan itu. Jadi saya mikir gimana caranya tanaman saya di kampung saya itu paling bagus. Dan saya berinovasi ke situ, akhirnya menemukanlah sebuah racikan yang memang bagus buat saya, belum tentu buat orang lain. Oke. Gitulah sepintas dulu cerita-cerita. Ini racikan ya. Dan akhirnya saya posting tanaman-tanaman saya, dan ada yang ngejapri tuh. Ini yang orang Aceh sekarang yang gede badannya ini. Oke. Nah, ngejapri. Dia penasaran dengan racikan saya, dan akhirnya saya bukan rencana menipu dia gitu, cuman dia yang minta beli, dan saya juga jual dengan harga yang sangat mahal dengan alasan biar dia itu tidak beli. Oh. Ya biar tidak beli, tapi ya namanya orang penasaran kan, semahal apapun dicoba gitu. Dibeli Pak Haji? Dibeli ya sama orang Aceh itu dibeli. Nah setelah dia barang itu sampai ke Aceh, ya mungkin sama beliau diuji coba di situ. Yang lucunya lagi, begitu pesanan kedua itu dia beli lagi, pesanan keduanya sama beliau ini malah dijual lagi di situ. Di Aceh tuh malah dijual. Jadi seperti reseller Pak Haji ya? Iya, malah dijual. Jualnya itu jual kayak ya dipakai kemasan botol air mineral itu. Nah, kebetulan di situ dipakai di komoditi padi. Jadi dan secara tidak langsung jadi bisnis dia. Sementara saya di sini nggak kepikiran jual kiri kanan di teman-teman saya, malah jadi sebuah rahasia, karena kalau di kampung kan pertanian yang paling bagus itu dia akan punya rahasia sendiri gitu. Pakai apa ini gitu. Nah, dan akhirnya dia sering mesen gitu dari Aceh tuh, sering mesen. Cuma menjual racikan aja sih saya bisa menghidupi keluarga gitu saat itu. Nah, karena tidak ada yang abadi bahasanya, jadi saya itu berinovasi lagi, dan akhirnya bertanya-tanya sama ahlinya itu dalam urusan nutrisi. Sampailah si racikan-racikan saya itu masuk laboratorium, dan saat saya masuk laboratorium, saya kan ngerasa keren karena zaman sosial media. Akhirnya saya selfie di lab itu, saya selfie biar kata orang itu kayak peneliti, kayak ahli lah, tim ahli.
karena masa itu masanya pencitraan, dalam artian bisa dibilang situ biar keren gitu. Iya. Akhirnya diposting di Facebook, ketahuin lah sama orang ini. Dari Jawa Timur. Oke. Dari Jawa Timur. Nah, kebetulan dia juga sama di situ pertama dia status dia lagi bekerja di salah satu perusahaan pestisida, pupuk juga, dan dia ngejapri saya, dia tertarik, nggak tahu tertarik dengan sayanya, nggak tahu tertarik dengan laboratoriumnya. Akhirnya dia ini ngejapri saya dan nanya kenalan, jadilah kita berkenal gitu, kenal ini orang tiga ini kenal, dan akhirnya dari cerita itu saya undang ke sini. Jadi rasa penasaran orang Aceh, rasa penasaran orang Jawa Timur, akhirnya mereka itu bisa sampai di sini. Itu terjadi di tahun 2011-an lah, awal-awal 2011 tuh. Sepintas itu udah. Jadi setelah nyampe di sini, karena ini basicnya marketing, ini bisa dibilang tukang inovasi juga di pertanian, khususnya di Aceh. Muncullah ini ide dari si orang marketing ini gitu. Jadi gimana Om kalau kita bikin sebuah perusahaan, karena produk ini ini dari sejarah yang tadi si orang Jatim ini pakai juga gitu, produk racikan tersebut pakai juga, dan akhirnya sama sejarahnya seperti yang Aceh juga dijual-jual lagi gitu. Saya kepikirannya nantilah kita cerita untuk selanjutnya. Cuma sejarahnya bisa lahir sebuah perusahaan ini, itu sejarah awalnya itu gitu. Sementara gitu dulu. Jadi Proger awalnya dari racikan nih, Pak Haji menciptakan satu racikan formula khusus mungkin ya, dalam bertani, dikenal sama dari Aceh, dari Jawa Timur, kemudian mereka bergumul hingga terbersihlah untuk membentuk satu perusahaan terbatas atau PT. Nah Pak Haji, untuk produknya ini PT Agroben Indonesia itu produknya apa aja dan jenisnya apa aja nih Pak Haji? Produknya itu udah saya bilang tadi jelas racikan kan? Racikan, jelas racikan. Tapi untuk bisa layak dijual itu memerlukan inovasi. Kita harus bermanuver lagi untuk meningkatkan sebuah kualitas yang sangat luar biasa. Karena apa? Waktu saya dulu berinovasi dalam pertanian untuk mengaplikasikan sebuah nutrisi itu sudah banyak kan, nutrisi-nutrisi yang petani pakai itu sudah banyak. Gitu. Dan akhirnya karena ada ide untuk dijual, saya mencari-cari orang pintar dalam urusan hal tersebut, gitu, khususnya di nutrisi. Dan akhirnya juga saya ketemu seseorang dan itu benar-benar kalau diperiksa di laboratorium ini, oh ini kurang ini, gitu. Ini kelebihan ini, gitu. Dan akhirnya dirubah lagi itu, racikan yang situ dirubah lagi. Dalam artian harus layak jual, harus sesuai dengan standar untuk namanya, ya harus sesuai lah dengan apa yang harus kita jual. Karena berhubungannya sudah dengan penjualan kan otomatis konsumen harus merasa diuntungkan dan si produk tersebut harus benar-benar bermanfaat gitu. Nah dan akhirnya saya uji coba lagi, itu dalam proses yang sangat panjang dan beberapa kali masuk laboratorium, kurang ini ditambah ini, dan akhirnya setelah tercipta itu sebuah produk itu belum pakai merek gitu. Kita masih belum pakai brand ya? Belum pakai brand. Jadi begitu racikan itu kita rencana mau jual, kita bertiga rencana mau jual, kita uji coba lagi di sana. Jadi saya di Jawa Barat, dia di Jawa Timur, yang Aceh juga beruji coba di situ. Dan kebetulan kan kalau ini larinya kalau sekarang di buah-buahan kayak buah naga, semangka, terus tanaman tahunan juga, jeruk, apalagi cabai kan. Nah di Aceh khususnya padi dan hortikultura yang lainnya juga diuji coba. Nah setelah responnya itu bagus, barulah kita memutuskan untuk dijual. Dipasarkan dipasarkan. Nah setelah itu akhirnya kita berunding, ketemu lagi, datang ke sini lagi untuk membuat sebuah brand mau dinamain apa, dengan sejarah yang awalnya kita ketemunya barusan, ini brandnya apa, dan akhirnya terciptalah sebuah produk dengan brand G14. Produknya brandnya G14. Itu Pak cerita. Nah untuk racikan ini nih, apakah ada pengkhususan untuk tanaman tertentu atau tidak Pak Haji? Racikan ini yang dibuat nih sama Agroben. Sebelum saya jawab itu, jadi yang orang Aceh dia aplikasinya di padi. Saya khususnya di sini cabai, tomat, kentang, kubis, semua hortikultura pernah dicoba. Dan ini sampai ke buah-buahan khususnya buah naga, apalagi kayak semacam kelengkeng, rambutan, mangga. Terus apalagi
ya semangka beberapa paritas itu. Jadi bukan hanya buat semua tanaman aja, satu komoditi dengan berbagai paritas aja responnya sangat baik gitu. Responnya sangat bagus. Jadi untuk sementara ini waktu cerita dulu itu sebelum kita jual, kita tes dulu di lapangan gitu dari petani-petani terdekat itu ya alhamdulillah gitu responnya bagus. Dan kalau saya sendiri yang bilang kualitasnya bagus itu tetap berbicaranya ke kecap lagi kan. Ini fakta daripada di lapangan setelah tercipta itu maka kita percaya diri untuk kita jual. Kita tinggal mengatur strategi cara jualannya kayak gimana. Gitu. Nah Pak Haji nih barangkali ada bocoran dikit aja. Kelebihan atau keistimewaan dari produk Agroban yang G14 barusan itu apa nih Pak? Kelebihannya nih, kelebihannya untuk pertanian. Jadi kalau berbicara masalah kelebihan, saya dulu kan sejarah awal tadi itu saya berinovasi. Jadi sudah banyak produk yang beredar di pasaran. Karena pertanian itu sebetulnya budaya sih. Jadi kalau muncul di pasaran pupuk ini ya petani setempat pasti pakai pupuk itu gitu. Otomatis hasilnya bakalan merata. Karena tujuan target saya itu tadi biar beda dengan yang lain. Makanya saya berinovasi gitu. Kalau bisa dibilang kelebihan itu ya memang secara pribadi saya karena saya sendiri yang menambahkan ke formula itu biar ada kelebihan daripada produk-produk yang beredar akhirnya saya tambahkan sesuatu lah ke produk sesuatu dan akhirnya dari komposisi tersebut karena sesuatu yang saya tambahkan itu tadi jadi dia ada reaksi gini kalau dalam nutrisi saya aplikasi hasilnya itu subur, setelah subur itu rentan, gampang kena hama penyakit. Nah, saya berinovasi gimana caranya biar setelah subur itu dia tahan terhadap apalagi kan cuaca di sini ya kadang panas, kadang hujan gitu. Jadi untuk mengantisipasi tersebut, saya masukkan sesuatu itu gitu. Ya bisa dibilang orang itu kalau udah nafsu makan setelah makan, makannya kenyang, bukannya dia energik, tapi malah tidur. Nah, saya mikir gimana setelah dikasih obat nafsu makan, terus makan kita kenyang, nah makanan yang kita dikonsumsi itu biar berubah menjadi energi. Jadi rumusnya itu. Jadi banyak nutrisi yang lain itu, apalagi dalam kelas ZPT, zat perangsang tumbuh. Kalau manusia berarti obat nafsu makan lah anggap. Setelah kita minum obat nafsu makan, terus kita makan, otomatis kan kita nafsu makan. Terus makanannya punya nggak gitu. Anggaplah kita punya ada. Gitu. Setelah makan itu kita banyak, efek apa yang akan didapat sama badan? Misalkan, udah makan malah tidur. Terus gimana caranya itu karbohidrat menjadi energi? Gitu. Harus dirubah dengan apa? Kita, ya? Buat diri kita. Logikanya seperti gitulah kalau untuk urusan manusia. Nah buat tanaman juga sama. Kalau kita udah tanaman itu dirangsang biar makan banyak, pupuknya udah diserap, tanamannya itu malah layu, malah mati, banyak hama penyakit. Nah saya berpikirnya gimana caranya itu si karbohidrat lah khususnya yang dikonsumsi sama tanaman itu berubah menjadi energi sehingga si tanaman tersebut itu bisa kuat, bisa dia tahan terhadap segala cuaca dengan baik ya untuk mengalurkan sebuah produksi yang diharapkan. Jadi sesuatu itu tadi Bang yang ini kelebihannya itu. Jadi seru juga nih program berbicara dengan Pak Haji, ownernya PT Agroban Indonesia. Bertani itu bukan tentang cara menumbuhkan tanaman, tapi bagaimana caranya melangsungkan kehidupan. Ketemu di part 2. Ketemu kembali di part 2 plogita.com. Pak Haji, kita lanjutkan nih Pak Haji. Pak Haji, untuk produk Agroban sendiri, pemasarannya sekarang seperti apa nih Pak Haji? Apakah melalui online atau langsung dijual atau gimana Pak Haji pemasarannya? Nah, jadi ini kembali lagi ke sejarah ya kalau urusan pasar. Jadi kembali lagi ke Aceh, kembali lagi ke Jawa Timur. Jadi yang cerita awal itu karena sebelum tercipta produk ini dia sudah jualan dalam kemasan air mineral dan ini juga sama dan banyak juga rekan-rekan petani saya di beberapa provinsi juga jual juga dan akhirnya ya linknya kayak sudah terbentuk gitu. Punya link tersendiri akhirnya Pak Haji ya? Jadi ya lumayan lah dari cerita 3 provinsi ini kan dari satu provinsi anggaplah dari satu kecamatan menyebar ke kecamatan lain, akhirnya dia
minta untuk beli racikan itu dan akhirnya sekarang sudah menjadi sebuah produk, ya kita tinggal infokan bahwa produk yang kalian beli dulu itu sekarang sudah di branding mereknya ini gitu. Jadi sementara kita ngebina pasar yang itu dulu gitu sebelum berkembang ke yang lain. Nah, setelah tercipta manajemen, karena kita dulu ini mantan karyawan ya. Saya pernah jadi karyawan, ini juga jadi karyawan yang dia ke pertanian. Sama gitu. Jadi dalam satu bidang yang sama pertanyaan. Jadi mencuri manajemen yang ada lah. Saat kita dulu kerja itu manajemennya dilihat gitu. Jadi untuk bisa diterapkan ke perusahaan. Bukan mencuri, mempelajari. Iya, mempelajari pada yang kita kerjakan sekarang gitu. Terus diaplikasikan ya alhamdulillah hasilnya bisa kalau memuaskan belum sih. Jadi intinya kembali ke pertanyaan yang tadi, urusan market ya khususnya di Indonesia pertama beredar itu ya Aceh, Jawa Timur, sama Jawa Barat, dan yang lebih dominan itu yang paling utama itu yang tidak diceritakan dari tadi itu malah di Lampung. Oh, di Lampung. Ya, Lampung Tengah, Lampung sejarah awal di sana gitu. Nah itu, jadi untuk pasarnya itu sendiri sekarang sudah beredar di seluruh Indonesia. Bahkan kita udah sampai ke India juga dalam. Oh, udah sampai ke luar negeri, Pak Ji? Dalam skala kecil ya, belum ini. Yang udah jelas itu ke Afrika ada permintaan di situ ya, cuma ya itu kembalinya ke ini lagi tadi. Jadi produk PT Agroben Indonesia ini ternyata pemasarannya tidak hanya di Indonesia saja, tapi sudah sampai ke luar negeri. Nah, saya mau beralih nih ke Mas Imam. Ya. Peranan PT Agroben Indonesia nih dalam dunia pertanian apa sih, Mas Imam? Sangat banyak Mas ya, manfaatnya itu sangat banyak sekali karena ini bergerak di bidang nutrisi ya, untuk tanaman, semua jenis tanaman di Indonesia. Karena saya sendiri juga basic petani dan saya juga bertani di rumah, tanam apa aja itu pernah saya tanam. Demi apa sih? Mempelajari. Karena apa? Saya sudah pegang produk kan, belum menjadi produk, pegang racikan kan awalnya itu. Pegang racikan ini saya harus mempelajari setiap tanaman apapun itu saya pelajari. Untuk apa ya, melihat karakter hasil dari racikan itu tadi. Disitulah saya tanam. Kan di tanaman itu banyak kasus. Tanaman cabai kasusnya berbeda, bawang merah tanaman berbeda-beda ya, tiap tanaman berbeda ya. Melon juga berbeda, terus untuk tanaman tahunan juga berbeda. Yang nanam berkasus? Enggak. Yang nanam berkasus. Jadi kita sekarang ambil salah satu contoh cabai gitu aja ya. Cabai itu kebanyakan orang mengeluhkan itu berhenti pertumbuhan. Berhenti pertumbuhan. Itu sering terjadi kalau di cabai. Itu kalau melon sudah beda lagi. Kita bahas di cabai dulu. Yang sering dikeluhkan oleh petani awal tanam cabai itu pasti berhentinya pertumbuhan cabai. Di situ sudah menyumbang sekian besar masalah untuk mereka dalam keberhasilan panen itu sendiri. Jadi sama seperti kasus-kasus di provinsi lain ya, khususnya di Lampung gitu. Jadi kasus yang pertamanya itu kayak asumsi petani kan setelah dipupuk itu pasti pertumbuhannya bakal bagus. Jadi ini malah setelah dipupuk itu malah datang penyakit, pertumbuhannya tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Kadang cara aplikasi pupuknya itu kan ada yang fermentasi, ada yang enggak gitu. Jadi ya dengan adanya racikan lah, kita bilang racikan ini, jadi memaksa untuk tanaman itu pupuknya itu jadi kuat ya, gitu ya, termakan. Oke, lanjut cerita Jawa Timur. Karena racikan ini basicnya yang isinya itu kan organik semi kimia kan, istilahnya apa itu? Ya kita pakai dasarnya bahan-bahannya organik gitu. Ada penambahan sekitar 10-20% itu bahan-bahan sintetis gitu, dengan maksud dan tujuan biar cepat bereaksi gitu. Biar cepat bereaksinya akhirnya kita tambahkan
unsur-unsur yang sintetis gitu. Ya seperti yang cerita Unsur-unsur tadi dari bahan kimia. ya. Jadi waktu saya keren-kerenan berfoto di laboratorium itu kan itu lagi ngurusin itu yang sintetisnya biar cepat kelihatan reaksinya biar cepat gitu. Karena kalau kita pikirannya di organik terus, apalagi untuk dijual, jangan untuk dijual gitu, untuk kalangan sendiri aja kayak kurang gimana gitu. Iya. Bukan masalahnya ke residu aja gitu, tapi kan meskipun non residu juga kalau tanamannya tidak memproduksi dengan baik ya menurut apa juga gitu. Akhirnya kita mengambil keputusan untuk penambahan bahan-bahan nutrisinya itu secara kimia sintetis. Oke, kimia sintetis ya Ya. Pak Haji. Nah, untuk kegiatan dari PT Agroben nih, misalkan untuk mendukung petani nih, baik yang ada di Jawa Barat maupun Aceh maupun di Jawa Timur, suka nggak ada kegiatan bersama dalam bentuk apa misalkan ada? Mas Munawir silakan. Boleh. Jadi kita sudah beberapa tempat. Oke. Kita buat adalah kita semua komunitas kita dukung karena tagline itu adalah sahabat petani. Sahabat petani, tagline-nya itu sahabat petani ya. Sahabat petani. Jadi di komunitas apa aja petani di olahraga, misalnya di petani yang ada berolahraga, kita masuk ke situ, atau petani yang berkendaraan seperti naik Motor gunung. Nah, di situ kita buat acara juga. Jadi karena kita mengambil tagline sahabat petani, jadi kita benar-benar petani ini sahabat. Sahabat kita ya, Sahabat. sahabat Agroben Indonesia. Sahabat Agroben. Jadi bukan yang mayoritas petaninya aja jadi sahabat. Jadi di komunitas-komunitas lain, baik yang seperti kita ngomongin tadi, itu sahabat kita semua. Oke, Jadi kita tetap melayani semua dari semua komunitas yang di Agroben. Oke. Begitulah, mungkin bisa ditambahin. Iya. Jadi program dari ketiga sahabat ini mungkin ya, Pak Munawir, Mas Imam, sama Pak Haji Benny, ketiga-tiganya memang backgroundnya di pertanian Pak Haji ya. Iya. Terus kemudian mereka menemukan racikan yang awalnya mungkin untuk konsumsi pribadi, nggak buat usaha atau bisnis mungkin ya, Pak Haji ya. Ya cuma idenya bisnis itu ya memang awalnya saya juga ada ide apa karena dalam jangka 1 bulan aja saya racikan yang dibeli sama Aceh aja 200 liter. Oh, oke. Sama Jawa Timur aja 200 liter. Jadi per bulan saya bisa mengeluarkan 400 liter racikan gitu. Dengan harga yang memang tidak diperhitungkan. Perhitungan itu apa? Sangat mahal. Sangat mahal apa? Biar mereka tuh nggak beli gitu, tapi akhirnya maksa untuk beli gitu. Dan akhirnya Justru ini sebaliknya program sangat mahal biar nggak beli, tapi Iya. tetap aja beli produk Agroben Indonesia. tujuan saya mahalin itu kan biar nggak beli gitu. Ribet lah, lagi ngurusin pertanian, lagi ngurusin racikan buat sendiri. Oh ini orang Aceh malah pengen beli. Udah dikasih harga mahal malah terus beli. Terus beli ya. Ya itulah. Di media sosial ada kata-kata seperti ini, awas ketagihan. Awal kita Nah itu. Pasti ketagihan. Gitu. Jadi harganya udah nomor 2 gitu. Nah, ketika berbicara Agroben sudah berbentuk manajemen perusahaan terbatas ya, ada nggak kendala-kendala, rintangan-rintangan ketika berbicara Agroben sesudah menjadi perusahaan? Apa saja sih rintangannya Pak Haji? Sementara ini untuk rintangan bisa dibilang nggak ada gitu. Nggak ada ya? Cuma yang saya lagi pikirkan, khususnya di manajemen juga, maraknya barang palsu yang meniru. Dengan brand ya. kita yang sudah bisa dibilang terkenal secara kampung gitu. Jadi banyak pelaku-pelaku bisnis itu yang memang pikirannya pendek itu banyak yang memasukkan Plagiat yang menjiplak ya? Ya menjiplak gitu. Karena dilihat di pasaran mungkin lagi trending, lagi laku. Jadi akhirnya yang dipalsukan itu malah produk kita gitu. Jadi kendalanya itu saya cuma memikirkan gimana caranya saya lagi mikir kasihan bener gitu petani yang kurang paham memahami masalah produk ini belinya kemana kan kalau petani asal ada produk di toko asal ada produk yang nawarin dengan branding seperti ini pasti beli kan ya, nah sementara kendalanya itu kita cuma memikirkan bagaimana caranya yang takutnya yang dibeli sama petani itu barangnya yang palsu gitu makanya bukan yang asli dari bukan yang Agroben, asli ya gitu jadi intinya kita lagi mencari solusi gimana caranya untuk bukan menghentikan si pemalsuan itu gimana caranya untuk menjadikan si konsumen itu lebih pintar memilih lebih pintar cara berbelanja produk yang kita jual gitu. Oke. Nah, harapan ke depan untuk PT Agroben Indonesia, harapannya apa Haji? Pak Haji apa nih? Kalau harapan sih banyak, cuma ya
kita perusahaan kita bisa dianggap sekarang lagi jalan terus, dan saya bertiga juga bahkan teman-teman yang lain tidak berhenti untuk berinovasi gitu, karena mencari ilmu itu masih terus panjang dan teknologi semakin sana tuh semakin keren, gitu. Jadi kita harus mengikuti teknologi lah. Jadi intinya jangan mentang-mentang produk kita udah beredar, udah bagus di petani, respon pembeli itu udah oke, terus kita berhenti berinovasi, enggak juga gitu. Jadi kita dengan tim yang lain, dengan rekan-rekan yang lain, malah sekarang semakin banyak teman, Bang. Oh gitu. Jadi di provinsi ini sudah nambah teman. Jadi kayak yang mau mengulang sejarah dulu itu, ya. Yang mengulang sejarah itu. Jadi kadang sekarang kita udah jual yang punya brand aja. Om coba beliin yang di air mineral itu kan. Suges ke situnya masih ada gitu. Main ke sini ada teman, main ke sini ada teman. Itu. Ya. Apalagi saya dari Jawa Timur, Banyuwangi. Main ini ada acara rapat tahunan di Jawa Barat ini. Mampir ke banyak teman-teman yang dikenal dari banyak relasi ya, maksudnya relasi itu. Satu lagi nih Pak Haji, barangkali ada pesan-pesan nih yang ingin disampaikan buat para petani Indonesia yang di sana sedang berjuang bertani, bercocok tanam. Barangkali ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Pak Haji? Khususnya buat petani Indonesia, pesan saya itu jangan berhenti berinovasi. Dalam artian kita harus pintar-pintar memilih produk yang beredar di pasaran. Semua produk itu bagus, tapi kita harus lebih bijak cara pakainya, pemilihan produk, waktu aplikasi, dosis aplikasi dan sebagainya. Kita harus lebih pintar ke satu. Jadi intinya poin yang saya sampaikan, bertani itu bukan kerjaan yang hina, tapi pekerjaan yang mulia. Semangat terus untuk bertani. Pakailah manajemen untuk pertanian itu sangat menguntungkan. Asalkan dengan perhitungan-perhitungan yang sangat jelas. Udah itu aja. Oke. Mas Imam barangkali ada pesan-pesan nih penyemangat buat para petani di luar sana yang sedang bercocok tanam supaya lebih semangat. Barangkali ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Pesannya pokok tetap semangat bertani. Pokoknya tetap semangat ya Mas. Kok wes intinya. Mahal murah nanam. Iya. Mahal maupun murah atau apapun nanam terus. Oke. Mas Munawir, barangkali ada yang ingin disampaikan nih pesan-pesannya. Bertani itu adalah bukan pekerjaan yang hina. Bertani itu adalah pekerjaan memang dari para nabi-nabi berkah. Oke. Jadi di saat pandemi ini pun ketahanan pangan itu hanya di pertanian. Oke. Jadi untuk semua masyarakat Indonesia, memang Indonesia ini lumbung pangan. Oke. Jadi secara ekonomi kita di pertanian. Jadi petani-petani milenial, pemuda harus turut ke petani. Intinya jangan berhenti bertanam. Jangan berhenti berjuang. Oke, Brother. Terus Jadi banyak hikmah yang saya ambil dari sini. Apalagi sebenarnya ini beliau-beliau ini tuh petani, awalnya petani. Sekarang mereka itu sudah sukses tapi tetap low profile. Tetap humble. Jadi tidak lamun cek orang Sunda mah teu adigung. Tidak sombong kata orang Sunda mah seperti itu. Oke, Pak Logar. Pak Haji, ini ada cenderamata dari vlogkita.com untuk PT Agroben Indonesia di tempat kerja Pak Haji, di meja kerja Pak Haji untuk menyimpan Pak Haji. Mudah-mudahan bermanfaat Pak Haji. Terima kasih. Oke, Pak Logar, itu tadi pembicaraan kita dari awal sampai akhir dengan Agroben Indonesia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para petani di luar sana. Barangkali jika Vlogger ingin mengetahui lebih jauh tentang Agroben Indonesia sudah punya website tersendiri. Silakan cari di Google, Mbah Google, ada Agroben Indonesia. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya vlogkita.com.